Halo, selamat datang. Pernah nggak sih Anda kepikiran kalau semua yang kita punya, bakat kita, keluarga, bahkan waktu kita, itu sebenarnya bukan punya kita? Hari ini kita bakal ngobrolin sebuah gagasan lama tentang menjadi penggarap yang setia. Ini konsep yang kelihatannya sederhana tapi bisa mengubah total cara kita memandang hidup. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini ya. Coba deh bayangin sejenak semua bakat yang Anda punya, pekerjaan Anda, keluarga yang Anda cintai, bahkan setiap tarikan napas Anda, itu semua bukan milik Anda, tapi sebuah titipan. Kira-kira gimana cara Anda memperlakukannya? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita hari ini. Wah, kutipan ini kedengerannya keras banget ya. Ini diambil dari sebuah perumpamaan yang diceritakan di Injil Matius. Dan kata-kata ini tuh jadi puncak dari sebuah cerita tentang kebun anggur, sekaligus jadi peringatan keras buat mereka yang lupa siapa sih pemilik yang sebenarnya. Jadi, dari mana asalnya kutipan tadi? Semuanya berawal dari perumpamaan tentang seorang pemilik kebun anggur. Dia ini menyewakan kebunnya ke beberapa penggarap. Masalahnya muncul pas para penggarap ini jadi serakah. Mereka lupa kalau mereka itu cuma nyewa, dan mulai bertingkah seolah-olah kebun itu punya mereka sendiri. Nah, yang bikin perumpamaan ini menarik banget adalah metaforanya. Kebun anggur di sini tuh bukan kebun beneran. Kebun anggur ini simbol dari semua hal yang Tuhan percayakan ke kita dalam hidup. Coba deh kita pikirin, bakat unik Anda, kesempatan kerja, orang-orang yang Anda sayang, kesehatan Anda, itu semua adalah kebun anggur Anda. Kalau gitu, gimana seharusnya cara kita merawat kebun anggur kita ini? Perumpamaan tadi nunjukin kalau kita tuh dihadapkan pada dua pilihan mendasar soal cara kita memandang semua titipan ini. Dan pilihan yang kita ambil ini, wah bakal nentuin segalanya. Nah, di sini letak persimpangannya. Kita bisa memilih untuk menguasai sikap yang dasarnya sombong, ngerasa semua ini punya kita, yang ujung-ujungnya malah merusak. Atau kita bisa memilih untuk menghasilkan buah, sebuah sikap yang lahir dari rasa syukur, di mana kita pakai apa yang kita punya untuk menciptakan kebaikan buat orang lain. Jadi ini bukan soal tindakan aja, tapi soal pilihan hati. Mungkin konsep ini kedengarannya agak abstrak ya. Biar nggak ngawang-ngawang, yuk kita lihat sebuah contoh nyata yang luar biasa banget. Kisah tentang seseorang yang memilih untuk menghasilkan buah dengan cara yang nggak terbayangkan. Kisahnya ini ilustrasi sempurna dari seorang penggarap yang setia. Kenalin, ini Sir Nicholas Winton. Dan yang perlu kita ingat, dia ini bukan politisi, bukan jenderal, atau tokoh besar dunia. Dia cuma seorang pialang saham biasa. Ya, orang biasa aja kayak kita-kita ini yang ngejalanin hidup normal. Ceritanya di tahun 1939, pas lagi liburan di Praha, Winton ngelihat sebuah kebun anggur tepat di depan matanya. Ribuan anak-anak pengungsi yang ada dalam bahaya besar dari ancaman Nazi. Itu bukan tugasnya. Dia nggak punya kewajiban apa-apa. Tapi dari meja makan hotelnya, dia mulai bekerja. Dia atur kereta, urus visa, cari keluarga angkat. Dia garap kesempatan yang ada di depannya. Dan inilah buahnya. 669 nyawa. 669 anak-anak berhasil diselamatkan dari kengerian yang tak terbayangkan. Semua itu karena satu orang biasa memutuskan untuk bertindak. Tapi, ini dia bagian yang paling bikin merinding dari ceritanya. Selama 50 tahun, dia nggak pernah cerita soal ini ke siapapun. Nggak ke teman, nggak ke keluarga, bahkan istrinya sendiri nggak tahu. Dia sama sekali nggak cari pengakuan. Dan hebatnya, kisah heroik ini kebongkarnya tuh nggak sengaja. Puluhan tahun kemudian, istrinya nemuin buku catatan tua di loteng rumah mereka. Isinya daftar nama anak-anak dan detail operasi penyelamatan itu. Ini bukti nyata kalau Winton nggak pernah ngincer ketenaran. Kalimat ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Nicholas Winton adalah contoh paling nyata dari seorang penggarap yang setia. Dia nggak mencoba memiliki kebun itu, dia cuma melihat ada kesempatan untuk menghasilkan buah kebaikan, dan dia lakuin itu dengan segenap hati tanpa pamrih. Jadi apa nih pelajarannya buat kita dari kisah luar biasa Nicholas Winton tadi? Apa artinya menjadi seorang penggarap yang setia dalam kehidupan kita sehari-hari yang biasa-biasa aja? Nah, ini dia panggilannya buat kita semua. Tuhan itu nggak nuntut kita buat nyelamatin ratusan nyawa atau melakukan hal-hal yang spektakuler. Pesannya jauh lebih sederhana. Jadilah penggarap yang setia. Setia sama apapun yang ada di hadapan kita sekarang. Pekerjaan kita, keluarga kita, komunitas kita. Lakukan setiap tugas sekecil apapun itu, sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Sang Pemilik kehidupan. Intinya itu ada di sikap hati kita. Sebuah rasa syukur atas kebun anggur yang udah dipercayakan ke kita. Dan sebuah komitmen tulus buat tekun menghasilkan buah kebaikan dan kasih bagi orang-orang di sekitar kita.
Oke, untuk menutup obrolan kita, yuk kita bawa semua ini ke dalam tindakan yang lebih nyata dan personal. Coba kita pikirkan tentang minggu yang akan datang. Coba deh, renungkan sejenak. Apa sih kebun anggur pribadi Anda? Bakat, waktu, atau kelebihan apa yang bisa Anda pakai, bukan buat diri sendiri, tapi buat menolong orang lain di minggu ini? Jawaban Anda untuk pertanyaan ini adalah langkah pertama untuk menjadi seorang penggarap yang setia. Terima kasih sudah menyimak.